korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara atau uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut hukum di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti apa bentuk-bentuk korupsi? Korupsi terbentuk ke dalam 7 kelompok, yaitu 1. Merugikan keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. 2. Suap menyuap. Korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. 3. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya, melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan. 5. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjukkan untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang melapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif ditunjukkan dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. 6. Korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang perang, dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. 7. Korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Sekarang ayo kita bahas tentang kolusi. Kolusi itu apa ya? Secara singkat, pengertian kolusi ialah tindakan bersekongkol atau melakukan mufakat secara rahasia yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan guna melakukan tindakan yang tidak baik demi mendapatkan suatu keuntungan semata. Namun mendapatkan lain mengungkapkan bahwa pengertian kolusi ialah suatu bentuk kerjasama yang bersifat ilegal maupun konspirasi rahasia yang memiliki tujuan untuk menipu maupun memperdaya orang lain. Perbedaan kolusi dari tindakan melanggar hukum lainnya dapat dikenal dari ciri-cirinya, antara lain sebagai berikut: A. Kerjasama yang bersifat rahasia dan kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. B. Kerjasama rahasia ini umumnya juga melibatkan penyelenggara negara maupun pihak lain yang memiliki posisi penting. C. Kolusinya umum juga melibatkan gratifikasi. Gratifikasi sendiri bisa berupa hadiah, uang, atau fasilitas tertentu yang diberikan kepada pejabat yang terlibat. Gratifikasi diberikan agar kepentingan dari pihak di luar penyelenggara negara dapat dicapai dengan mudah.
Adapun contoh korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Menyuap instansi pemerintah agar seseorang diterima menjadi pegawai negeri sipilis PNS. B. Menyuap tenaga pengajar agar nilai rapor di sekolah murid menjadi lebih baik. C. Menyuap instansi pendidikan agar seseorang diterima di sekolah atau perguruan tinggi negeri favorit. D. Menyuap petugas pajak agar nilai pajak yang dibayarkan wajib pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. E. Menyuap hakim atau jaksa agar meringankan hukuman bagi seorang pelaku kejahatan. Nepotisme adalah tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Nah, contohnya seperti saat perekrutan karyawan. Jadi, perekrutan karyawan baru di suatu perusahaan berdasarkan kekerabatan, bukan berdasarkan kemampuannya, atau istilah kasarnya masuk lewat orang dalam.